Aku dibesarkan di sebuah villa megah yang bertengger di lereng bukit kawasan wisata Dieng, Wonosobo. Sebagai pewaris tunggal dari kerajaan bisnis perhotelan dan hasil bumi yang dibangun ayah dan ibu dari nol, hidupku seharusnya menjadi definisi dari kesempurnaan. Namun, di balik dinding-dinding batu alam dan kabut dingin yang selalu menyelimuti rumah kami, tersimpan sebuah rahasia yang membuatku merasa seperti dikutuk oleh darahku sendiri. Ayahku, Bapak Baskoro, adalah seorang pria yang terlihat biasa saja, pendiam dan pekerja keras. Namun ibuku, Ibu Ratna, adalah wanita yang seolah tak tersentuh oleh waktu. Di usianya yang menginjak 38 tahun, ia tetap memiliki postur tinggi semampai layaknya seorang peraga busana. Kecantikannya seringkali membuatku terpaku, sebuah kekaguman yang seharusnya wajar antara anak dan ibu. Namun berubah menjadi rasa bersalah yang menghantui ketika bisnis keluarga kami dihantam badai besar. Satu-satunya jalan keluar yang mereka temukan adalah melalui sebuah ritual gelap dari seorang dukun di pedalaman Jawa Tengah. Syaratnya sangat gila. Ibu harus melakukan ritual berbagi dengan seorang pria yang bukan suaminya. Dan takdir, melalui mulut ayahku sendiri, menunjuk pria itu adalah aku. Keluarga kami dikenal sebagai penguasa penginapan di daerah ini. Bapak Baskoro dan Ibu Ratna memulai semuanya dari satu losmen kecil hingga memiliki jaringan villa mewah dan perkebunan kentang yang luas. Kami adalah keluarga Jawa Ningrat yang sangat menjunjung tata krama. Bapak Baskoro kini berusia 45 tahun. Fisiknya mulai dimakan usia, rambutnya menipis, dan tubuhnya mulai tambun karena terlalu banyak menghabiskan waktu di balik meja kantor. Berbeda dengan Ibu Ratna, ia adalah personifikasi dari keanggunan. Ia selalu mengenakan kebaya modern atau gamis sutra yang membalut tubuh langsingnya dengan sempurna. Setiap kali ia berjalan melewati lobi hotel kami, semua mata, termasuk mataku, pasti tertuju padanya. Aku, Satria, baru saja merayakan ulang tahun ke-19. Sebagai hadiah karena aku berhasil masuk ke universitas ternama, ayah menghadiahkanku sebuah mobil double kabin gagah yang sering kupakai membelah kabut Dieng. Namun, kejayaan itu mulai memudar sejak 2 tahun lalu. Satu demi satu investasi kami gagal. Kami tertipu oleh broker tanah di Jakarta hingga miliaran rupiah. Hotel-hotel kami mulai sepi karena isu miring yang sengaja disebarkan pesaing. Hutang bank menumpuk, bunga mencekik, dan kami berada di ambang penyitaan. Segala cara halal sudah dicoba, namun pintu rezeki seolah terkunci rapat. Hingga suatu sore, seorang kerabat jauh bernama Bulastri datang. Ia bercerita tentang orang pintar di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Lawu yang kabarnya bisa membalikkan nasib dalam semalam. Tapi ada syaratnya, Jeng, bisik Bulastri pada Ibu Ratna di ruang tamu yang temaram. Syaratnya harus membawa satu laki-laki dewasa yang bukan suami sendiri. Saya dulu bawa supir pribadi saya, dan lihat hasilnya sekarang. Usaha transportasi saya meledak. Malam itu, di tengah suhu Dieng yang mencapai titik beku, Bapak Baskoro dan Ibu Ratna berdiskusi di kamar. Ayah, yang sudah putus asa melihat asetnya satu persatu melayang, akhirnya setuju. Namun, ia memiliki kecemburuan yang besar. Aku tidak mau kamu pergi dengan supir, Ratna. Aku tidak sudi laki-laki asing menyentuh atau menemanimu ke tempat sesat itu, tegas ayah. Lalu siapa? Syaratnya harus lelaki dewasa yang bukan kamu, Mas, jawab ibu lirih. Ayah menatapku yang kebetulan lewat di depan kamar mereka. Satria, dia sudah punya KTP, dia sudah dewasa, dan dia anakku sendiri. Darah dagingku lebih bisa kupercaya daripada orang luar. Awalnya aku menolak keras. Aku sedang sibuk dengan urusan kampus dan rencana liburan dengan kekasihku. Namun ayah membentakku, menyebutku anak tak tahu balas budi yang membiarkan orang tuanya hancur. Akhirnya,
Dengan hati penuh amarah dan kegelisahan, aku setuju menjadi supir ibu menuju tempat itu. Perjalanan itu memakan waktu 6 jam. Kami tiba di sebuah gubuk tua di tengah hutan pinus sekitar pukul 11 malam. Di sana sudah ada belasan mobil mewah terparkir. Pemandangannya sungguh janggal. Wanita-wanita elegan bersanding dengan pria-pria yang tampak seperti bawahan mereka. Supir, tukang kebun, atau pemuda bayaran. Saat giliran kami tiba, kami masuk ke dalam ruangan yang pekat dengan asap kemenyan. Di sana duduk Mbah Suro, seorang pria tua dengan tatapan mata yang seolah bisa menembus sukmaku. "Ibu membawa siapa ini?" Tanya Mbah Suro dengan suara parau. "Ini putra saya, Mbah," jawab Ibu Ratna gemetar. Mbah Suro terdiam lama, lalu terkekeh pelan. Biasanya mereka membawa kacung, tapi ibu membawa darah daging sendiri. Kekuatannya akan berlipat ganda, tapi risikonya pun setinggi langit. Tanpa menjelaskan apa syaratnya, Mbah Suro memaksa kami melakukan sumpah setia. Jika kami melanggar setelah mendengar syarat tersebut, harta kami akan hangus terbakar dan kami akan menjadi gelandangan selamanya. Karena terdesak, kami bersumpah. Aku 1 sumpah, ibu 2 sumpah. Setelah sumpah terucap, barulah kebenaran pahit itu keluar. Kami harus melakukan ritual berbagi sebanyak 3 kali dalam sebulan. Ibu dengan aku. Dunia gaib menyukai kekacauan norma, ujar Mbah Suro dingin. Perselingkuhan itu biasa bagi jin, tapi hubungan darah yang terlarang, itu adalah persembahan energi yang luar biasa bagi mereka untuk menarik harta dari segala penjuru. Sepanjang perjalanan pulang, Ibu Ratna terus menangis di kursi sampingku. Aku memacu mobil dalam diam, tanganku gemetar memegang kemudi. Pikiran sebagai seorang anak dan laki-laki dewasa bertempur hebat di kepalaku. "Kita tidak akan melakukannya, Satria. Dukun itu gila," ujar ibu dengan suara serak. Namun kata-kata itu segera menguap saat kenyataan menghantam. Dalam 3 minggu berikutnya, bisnis kami benar-benar di ujung tanduk. Bank memberikan surat peringatan terakhir. Karyawan hotel mulai berdemo karena gaji tak terbayar. Suatu malam, ibu masuk ke kamarku. Ia mengenakan daster sutra tipis yang sangat tidak biasa ia gunakan di depan anaknya. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Satria, ayahmu sudah tahu. Dia yang memintaku ke sini," bisiknya. Dunia seolah runtuh. Ayahku sendiri yang merelakan kehormatan keluarganya demi angka-angka di buku rekening. Malam itu, di bawah remang lampu kamar, ritual pertama terjadi. Tidak ada cinta. Yang ada hanyalah ketakutan dan rasa bersalah yang mencekik. Ibu menutup matanya rapat-rapat. Sementara aku merasa seperti monster paling jahat di muka bumi. Anehnya, keesokan harinya, mujizat gelap itu terjadi. Ayah menerima telepon bahwa seorang investor besar ingin menyuntikkan dana ke hotel kami. Proyek yang tadinya macet tiba-tiba berjalan lancar. Keluarga kami kembali kaya. Namun, suasana di meja makan tidak lagi sama. Kami bertiga duduk dalam diam, terbelenggu oleh rahasia yang tak mungkin diceritakan kepada siapapun. Setiap kali aku menatap mata ibu, ada luka yang sangat dalam di sana. Namun juga ada semacam kepatuhan yang muncul karena sumpah yang telah kami ucapkan. Kisahku dengan Ibu Ratna di lereng Dieng ini mengajarkan satu hal. Keputusasaan finansial bisa menghancurkan moralitas yang paling kokoh sekalipun. Kami mencari jalan pintas melalui kegelapan, dan kini kami terjebak dalam lingkaran setan yang menuntut tumbal harga diri setiap bulannya. Keinginan untuk tetap kaya telah membutakan mata hati Bapak Baskoro, dan rasa takut akan kemiskinan telah menjebakku dan ibu ke dalam dosa yang tak termaafkan.
Selalu ada harga yang harus dibayar untuk kekayaan instan. Kadang harganya bukan nyawa, melainkan jiwa kita sendiri. Sekarang, aku bertanya kepadamu, apakah harta dan kemewahan sebanding dengan rusaknya hubungan suci antara ibu dan anak? Jika kamu berada di posisi Satria, antara melihat orang tuamu hancur di jalanan atau mengikuti sumpah gila tersebut, jalan mana yang akan kamu pilih? Setelah ritual kedua sukses dilakukan, kehidupan di villa megah kami di lereng Dieng berubah menjadi sebuah panggung sandiwara yang sempurna sekaligus mengerikan. Secara finansial, kami seolah mendapatkan sentuhan Midas. Hotel kami yang tadinya sepi, kini selalu dipesan penuh oleh tamu-tamu kelas atas. Perkebunan kentang kami menghasilkan panen yang luar biasa melimpah di saat petani lain gagal karena cuaca ekstrim. Namun, di dalam rumah, udara terasa lebih dingin daripada es di puncak perahu. Ayahku, Bapak Baskoro, kini sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya hingga larut malam. Ia tak lagi banyak bicara. Jika mata kami tak sengaja bertemu, ia akan segera memalingkan wajah, seolah-olah melihat cermin dari kegagalannya sendiri sebagai seorang kepala keluarga di dalam diriku. Ibu Ratna berubah menjadi sosok yang lebih tertutup. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di dalam musola kecil di sudut rumah. Namun aku tahu, ia tak pernah benar-benar menemukan ketenangan di sana. Sumpah kedua yang ia ucapkan, bahwa ia tidak boleh lagi menyentuh suaminya, telah menciptakan jurang pemisah yang nyata di antara mereka. Mereka tidur di kamar yang sama, namun seperti dua orang asing yang dipisahkan oleh tembok yang tak terlihat. Bulan ini mencapai puncaknya. Sesuai perjanjian dengan Mbah Suro, ritual harus dilakukan 3 kali dalam sebulan, agar kekayaan ini menjadi permanen. Jika satu saja terlewat, maka semua kemewahan ini akan lenyap secepat kabut yang diterjang matahari pagi. Malam itu, hujan turun dengan derasnya di Wonosobo. Petir menyambar, menerangi siluet pohon-pohon pinus yang tampak seperti raksasa hitam di luar jendela. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi jam dinding yang berdetak dengan suara yang seolah mengejekku. Pukul 23 WIB. Pintu kamarku terbuka perlahan. Tanpa suara, Ibu Ratna masuk. Namun kali ini ada yang berbeda. Ia tidak memakai daster sutra biasanya. Ia mengenakan kebaya hitam beludru yang sangat elegan, pakaian yang biasanya ia gunakan untuk acara formal. Wajahnya dipoles riasan tipis, namun matanya kosong, seperti raga tanpa jiwa. Ini yang terakhir untuk bulan ini, Satria. Suaranya parau, nyaris berbisik di antara deru hujan. Aku berdiri, merasa sesak di dada. Bu, apakah kita harus terus melakukan ini? Bukankah hutang-hutang ayah sudah lunas? Bukankah kita sudah cukup kaya? Ibu mendekat, aroma parfum melatinya yang khas memenuhi ruangan. Ia memegang bahuku dengan tangan yang sangat dingin. Sumpah itu, Satria. Kamu ingat apa yang dikatakan Mbah Suro? Sekali kita berhenti sebelum waktunya, jin-jin itu akan menuntut lebih dari sekadar harta. Mereka akan mengambil kewarasan kita. Mereka akan mengambil nyawa ayahmu. Aku terdiam. Ketakutan akan kemiskinan ternyata tidak lebih besar daripada ketakutan akan kehilangan nyawa. Disinilah letak jebakan itu. Kami bukan lagi mengejar kekayaan. Kami sedang membayar tebusan untuk hidup kami sendiri. Ritual ketiga ini terasa lebih berat secara emosional. Ada semacam kepasrahan yang menyakitkan.
Jika pada ritual pertama dan kedua kami melakukannya dengan rasa jijik dan tergesa-gesa, kali ini suasana terasa sangat sunyi. Ibu tidak lagi menutup matanya. Ia menatap langit-langit kamar dengan pandangan hampa, sementara aku melakukan tugas yang dipaksakan oleh nasib. Ada momen di mana tangan ibu menggenggam erat jemariku. Bukan genggaman kasih sayang, melainkan genggaman seseorang yang sedang tenggelam dan berusaha mencari pegangan. Di luar, suara guntur menggelegar, seolah-olah alam sedang mengutuk apa yang terjadi di dalam kamar ini. Setelah semuanya berakhir, ibu tidak langsung pergi. Ia duduk di sampingku, merapikan kebayanya dengan tangan gemetar. "Satria," ucapnya lirih, "besok ayahmu akan membelikanmu ruko di pusat kota. Gunakan itu untuk bisnismu sendiri. Jangan pernah bergantung pada bisnis perhotelan keluarga ini lagi." "Kenapa, Bu?" "Karena uang ini memiliki bau yang berbeda. Ibu ingin kamu punya sesuatu yang bersih. Meski itu berarti ibu harus terus berada di dalam lumpur ini." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada batu gunung. Ibu mengorbankan segalanya, termasuk martabatnya sebagai seorang ibu, hanya agar aku memiliki masa depan yang bersih. Tapi bukankah tanganku sudah sama kotornya dengan tangannya? Keesokan harinya, seolah-olah ritual semalam benar-benar membuahkan hasil, sebuah surat kontrak besar tiba di meja ayah. Perusahaan multinasional ingin menyewa seluruh hotel kami selama 1 tahun penuh. Nilai kontraknya fantastis, cukup untuk membuat keluarga kami menjadi orang terkaya di kabupaten ini. Bapak Baskoro tersenyum saat sarapan. Senyum yang terasa sangat palsu. Ia membelikanku mobil baru lagi, memberikan ibu perhiasan berlian yang berkilau, namun tak ada satupun dari kami yang berani saling menatap mata saat berbicara. Kami sekarang memiliki segalanya. Rumah yang lebih mewah, mobil yang lebih banyak, dan rasa hormat dari masyarakat. Orang-orang melihat kami sebagai keluarga teladan yang sukses bangkit dari keterpurukan. Mereka memuji kedermawanan ayah di masjid. Mereka mengagumi kecantikan dan kesantunan ibu di acara-acara sosial. Namun, setiap malam ketika kabut Dieng mulai turun, aku akan duduk di balkon, menatap ke arah Gunung Lawu yang jauh. Aku tahu, di sana, di sebuah gubuk yang dipenuhi asap kemenyan, ada seorang tua yang sedang tertawa melihat kami. Kami adalah tawanan dalam sangkar emas. Rahasia ini mulai memakan jiwaku. Aku tidak bisa lagi berkencan dengan kekasihku. Setiap kali aku bersamanya, aku merasa seperti pengkhianat. Bayangan ritual itu selalu muncul, merusak setiap momen normal dalam hidupku. Aku mulai sering mengalami mimpi buruk, melihat sosok bayangan hitam yang mengawasi dari sudut kamar, seolah-olah jin-jin penunggu sumpah itu memang benar-benar hadir menagih janji. Ibu Ratna pun mulai sering sakit-sakitan secara misterius. Dokter tidak menemukan penyakit apapun, namun tubuhnya semakin kurus. Ayah yang tak sanggup menyentuh istrinya karena sumpah tersebut, mulai melarikan diri ke alkohol dan kesibukan kerja yang gila. Kami kaya secara harta, namun kami benar-benar bangkrut secara jiwa. Memasuki bulan kedua setelah ritual ketiga, kekayaan keluarga kami meledak hingga ke titik yang tidak masuk akal. Ayah kini sering masuk di surat kabar lokal sebagai tokoh bisnis inspiratif. Namun, di balik dinding villa kami, kewarasan ayah mulai retak. Cemburu adalah racun yang paling lambat membunuh. Meskipun ayah yang memberikan izin,
melihat putra kandungnya sendiri keluar masuk kamar istrinya setiap 10 hari sekali, mulai menggerogoti jiwanya. Ayah mulai memasang CCTV di sudut-sudut rumah, kecuali di dalam kamar, untuk memantau setiap gerak-geriku dan ibu. Ia menjadi paranoid, seringkali berdiri di balik kegelapan lorong, hanya untuk menatapku dengan mata merah yang penuh kebencian sekaligus ketakutan. Suatu malam, sebelum jadwal ritual pertama di bulan kedua, aku menemukan ayah duduk di ruang tamu dengan botol minuman keras di tangannya. "Satria," panggilnya dengan suara parau. "Apakah ibumu terlihat lebih bahagia saat bersamamu daripada saat bersamaku dulu?" Pertanyaan itu membuat jantungku seolah berhenti. "Ini demi bisnis ya?" "Demi sumpah itu," jawabku dengan nada datar yang kupaksakan. "Bisnis?" Ayah tertawa getir. "Rumah ini sekarang baunya seperti kemenyan dan pengkhianatan. Aku tidak bisa menyentuhnya, Satria. Setiap kali aku mendekat, ada rasa panas yang membakar kulitku. Sumpah itu benar-benar mengunci rahim ibumu hanya untukmu dan jin-jin sialan itu." Aku masuk ke kamar dengan perasaan mual yang tak tertahankan. Ibu sudah menunggu di sana. Namun, kali ini ada yang aneh. Ibu terlihat jauh lebih segar. Pipinya merona, dan matanya tidak lagi sekosong sebelumnya. Inilah yang paling menakutkan. Ibu mulai terbiasa. Manusia adalah makhluk yang sangat adaptif, bahkan terhadap dosa sekalipun. Ibu mulai memperlakukan ritual ini bukan lagi sebagai siksaan, melainkan sebagai rutinitas yang ia jalani dengan kepasrahan yang mengerikan. Ia mulai membicarakan hal-hal sepele saat ritual berlangsung, tentang menu makan siang, tentang warna gorden baru, seolah-olah apa yang kami lakukan adalah hal normal antara dua manusia. "Ibu, kita harus berhenti," bisikku saat ritual berakhir. "Kita tidak bisa, Satria," jawabnya sambil merapikan rambutnya di depan cermin. Kemarin, saat ibu hanya berniat menunda ritual ini sehari karena sakit kepala, ibu melihat bayangan hitam besar berdiri di atas tempat tidur ayahmu. Jin itu sudah mulai menagih. Jika kita berhenti, ayahmu yang akan dibawa. Kami terjebak dalam lingkaran setan yang sempurna. Untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang kami cintai, kami harus terus melakukan hal yang paling ia benci. Dan kekayaan itu terus mengalir, menumpuk menjadi gunung emas yang dibangun di atas fondasi moral yang busuk. 6 bulan berlalu. Kerajaan bisnis kami berada di puncak kejayaan. Namun secara spiritual, kami adalah mayat yang berjalan. Tragedi itu terjadi pada suatu malam di musim penghujan yang paling lebat dalam sejarah Dieng. Tanah di lereng bukit mulai jenuh dengan air. Di dalam rumah, ketegangan mencapai titik didih. Ayah, yang sudah kehilangan akal sehatnya karena cemburu dan halusinasi dari pengaruh ilmu hitam itu, tiba-tiba masuk ke kamarku saat ritual sedang berlangsung. Ia membawa sebilah keris pusaka keluarga. Matanya liar, mulutnya meracau tentang membersihkan noda. Namun, sebelum ia sempat mendekat, sebuah getaran hebat mengguncang bumi. Bukan karena kekuatan gaib, melainkan alam yang sudah tidak sanggup menahan beban. Tanah longsor menghantam bagian belakang vila kami. Suara gemuruhnya menenggelamkan teriakan ayah. Dalam sekejap, kemewahan yang kami puja, ruko-ruko yang baru dibeli, dan segala perhiasan itu tertimbun oleh tanah merah dan batu gunung. Saat aku tersadar, aku berada di bangsal rumah sakit umum dengan kaki yang patah. Ayah tidak selamat. Ia ditemukan tertimbun di ruang tamu bersama botol minumannya. Ibu selamat, namun ia kehilangan suaranya. Ia tidak pernah bicara lagi sejak malam itu.
seluruh harta kami habis. Karena lokasi villa yang melanggar zona hijau, asuransi menolak membayar. Hutang bank yang baru kami ambil untuk ekspansi kembali mencekik. Kami kembali ke nol, bahkan lebih rendah dari nol. Aku kini bekerja sebagai buruh angkut di pasar sayur, sementara ibu duduk diam di kursi roda di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Terkadang, saat kabut turun, ibu akan menatap tanganku dengan tatapan yang sulit diartikan. Kami bebas dari sumpah itu, karena objek yang dijanjikan, harta dan suami, telah tiada. Mbah Suro benar. Jika kami melanggar atau ritual itu terhenti, harta kami akan hilang dalam sekejap. Alam memiliki caranya sendiri untuk memutus ikatan kegelapan. Kini, setiap kali aku melihat orang-orang yang mengejar kekayaan dengan cara yang tidak masuk akal, aku hanya bisa menunduk. Kekayaan instan adalah pinjaman dengan bunga yang dibayar menggunakan jiwa. Kami memang pernah memiliki segalanya, tapi di akhir cerita, kami hanya menyisakan 2 jiwa yang hancur, meratapi dosa yang tak akan pernah bisa dihapus oleh air mata manapun.